Saya mengharapkan kepada MK, kalau ingin demokrasi Indonesia ini berjalan sesuai dengan demokrasi, berarti MK harus memutuskan bahwa percalonan Gibran itu cacat hukum. Yang bilang siapa? Yusri Indra Mahendra bilang, bukan saya. Yusri Indra Mahendra, profesor ahli hukum tata negara. Beliau yang bilang cacat hukum. Bahwa Hotman Paris itu ngomong dia gede. Hotman Paris dia nggak tahu persoalan tata negara. Dia yang tahu hanya mengurus orang-orang sabu, orang-orang cerai. Itu yang dia tahu, lain nggak tahu, dia nggak paham. Ya Bang Mas kan, sebenarnya aku kagum juga sama kau Bang. Cuma kadang-kadang ada begonya juga kau. Kau nggak mengerti persoalan tata negara itu. Itu jelas percalonan Gibran itu cacat hukum. Percalonan Gibran itu cacat hukum. Begitu Pak. Kalau Indonesia ini betul-betul memegang demokrasi, berarti itu harus dibenangkan oleh 01. Artinya Gibran itu harus dikeluarkan dari didiskualifikasikan dari pencalonan wakil presiden. Jadi Curabang kan ketua relawan Jubir Darat Amin dan ketua RABN seluruh Aceh. Jadi yang membingungkan kita ini Curabang, kenapa paslon 01 Pak Anies menggugat di MK? Bisa dijelaskan Curabang sedikit pemahaman Curabang? Ya, alhamdulillah. Pertanyaan saudara memang cukup bagus. Mengapa Anies Baswedan menggugat hasil pemilu presiden 2024? Ya, benar. Menurut hemat saya, itu waktu percalonan Gibran itu sudah melanggar kode etik konstitusi negara Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Undang-Undang 45 berideologi Pancasila. Jadi di situ untuk syarat-syarat presiden dan wakil presiden di segi usianya harus 40. Tapi pada waktu itu Gibran itu berusia 36 tahun. Walaupun MK sudah memutuskan, membolehkan bahwa dia karena ada menjabat sebagai wali kota Solo, kan gitu maksudnya. Oke, itu sah-sah saja. Tetapi undang-undang itu tidak direvisi. Jadi duluan mencalonkan. Inilah yang kita sebut adalah melanggar etika konstitusi negara Republik Indonesia. Jadi jangan main-main dengan konstitusi negara. Jangan main-main dengan konstitusi negara. Itu bukan hal yang gampang itu. Saya mengharapkan kepada MK, kalau ingin demokrasi Indonesia ini berjalan sesuai dengan demokrasi, berarti MK harus memutuskan bahwa percalonan Gibran itu cacat hukum. Yang bilang siapa? Yusri Indra Mahendra bilang, bukan saya. Yusri Indra Mahendra, profesor ahli hukum tata negara. Beliau yang bilang cacat hukum. Jadi Pak Yusri Indra Mahendra, jadi jangan diambil pusing, jangan dinilai bahwa Hotman Paris itu ngomong dia gede. Hotman Paris dia nggak tahu persoalan tata negara. Dia yang tahu hanya mengurus orang-orang sabu, orang-orang cerai. Itu yang dia tahu, lain nggak tahu, dia nggak paham. Ya Bang Mas kan, sebenarnya aku kagum juga sama kau Bang. Cuma kadang-kadang ada begonya juga kau. Kau nggak mengerti persoalan tata negara itu. Itu jelas percalonan Gibran itu cacat hukum. Itu jelas percalonan Gibran itu cacat hukum. Begitu Pak.
Ya. Ya. Jadi dengan cacat hukumnya Pak Gibran, kira-kira bagaimana keputusan MK untuk kedepannya? Ada dikasih batas waktu enggak ini? Ini gini, seperti saya bilang tadi, kalau Indonesia ini betul-betul memegang demokrasi, berarti itu harus dibenangkan oleh 01. Artinya Gibran itu harus dikeluarkan dari didiskualifikasikan dari pencalonan wakil presiden karena cacat hukum, nggak boleh. Kalau betul-betul memang negara kita ini berdasarkan kepada Undang-Undang 45 dan Pancasila, itu berarti kalau memang MK meluluskan Gibran ini, berarti rusaklah demokrasi. Kalau memang MK meluluskan Gibran ini, berarti rusaklah demokrasi. Jadi ini negara ini sudah negara satu orang. Jadi enak kali itu, siapa yang berkuasa dialah yang bisa mengobok-obok aturan main. Nggak betul ini. Inilah yang kezaliman namanya. Jadi mengobok-obok hukum. Begitu Pak. Jadi kita lihat aja tanggal 22 ini, saya mengharapkan bahwa MK ini betul-betul menilai bahwa Gibran itu cacat hukum. Insya Allah kalau memang MK tetap memenangkan 02, Iya. ini saya rasa mungkin ini Indonesia ini diambang kehancuran. Begitu saya. Kalau bisa memenangkan 02. Iya. Tetapi kalau misalnya MK memutuskan Pak Gibrannya gugur, tetapi Pak Prabowo-nya tidak gugur, itu bagaimana tanggapan? Berarti itu kan Coba. ada hitungan ulang. Hitungan ulang. Hitungan ulang. Apa pemilu ulang atau hitungan ulang itu? Hitungan ulang. Hitungan ulang. Jadi kalau pemilu ulang kan nggak mungkin. Jadi besar biayanya. Jadi itu hitungan ulang. Yang hitungan ulang, Gibrannya nggak ada. Nggak ada Gibrannya. Nggak ada Gibrannya. Jadi begitu memang karena dia cacat hukum. Dia memang harus karena dia memang cacat hukum, memang harus dikeluarkan. Gitu. Jadi kalau menurut Abang nih gimana? Ada kemungkinan Prabowo-nya menang atau Pak Aniesnya? Atau Begini, 03? masalah menang kalah ini kan kalau menurut saya itu bukan hal utama. Saya pengen dulu adalah proses hukum ini dulu. Ya. Proses hukum ini dulu diperjelaskan di masyarakat bahwa percalonan Gibran itu berdasarkan konstitusi negara Republik Indonesia cacat hukum, kata Pak Profesor Yusri Indah Mahendra. Ini yang harus dipegang teguh oleh MK. Ini dulu. Masalah nanti kalau ada penghitungan ulang, apakah menang Prabowo ataupun menang Pak Anies kan, itu tidak sanggup kita jangkau. Itu karena kan hak manusia. Hak manusia. Tapi saya yakin kalau pemilihan ulang itu secara jujur, insya Allah Anies Baswedan pasti menang. Karena apa sebab bagi saya? Anies Baswedan adalah solusi yang terbaik untuk bangsa Indonesia ini. Selain dia nggak ada mampu, nggak akan mampu. Kalau memangnya Prabowo, dia itu melahirkan orde baru. Dia itu kan menantunya Soeharto. Dia akan dididik oleh politik orde baru. Sedangkan yang lain misalnya taruhlah Gibran, itu monarki. Didikan Jokowi. Ya jelas. Presiden sekarang itu Presiden ayahnya. sekarang jelas. Jadi begitu, dan harapan saya, insya Allah saya memohon kepada MK luruskan demokrasi Indonesia. Itu saya inginkan. Karena menurut Profesor Yusri Indah Mahendra, pencalonan Gibran itu cacat hukumnya dan mesti dikeluarkan. Jadi itu diharuskan. Yang kedua, perhitungan ulang itu terserah kepada masyarakat, pada bangsa Indonesia. Bagaimana bagusnya? Pokoknya Bapak Gibran harus dikualifikasi. Harus. Oke, Cak Bang. Terima kasih, Cak Bang. Ya, sama-sama.